Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di episode pertama podcast ASS Institute. Bersama saya Zulfana Brisa sebagai host, dan di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Fajar Sodik. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, sekaligus menjadi penerjemah bagi beberapa syekh yang datang dari Mesir beberapa waktu lalu. Di antaranya ada Syekh Toha dan Syekh Amr, yang videonya juga udah bisa kalian tonton di channel YouTube ini. Assalamualaikum Bapak Ahmad Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau ngobrolin terkait ulumul hadis. Kira-kira nanti kita akan belajar apa ya tentang ulumul hadis hari ini, yang menurut saya banyak sekali orang-orang yang masih awam terhadap ilmu ini dan butuh diberikan pencerahan terkait dengan kira-kira ulumul hadis yang paling gampang dipahami oleh orang-orang awam itu seperti apa sih gitu. Mari kita dengarkan dulu pembukaan dari Bapak Ahmad Fajar terkait dengan materi ini, dan nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Silakan Bapak. Baik, ulumul hadis. Jadi memang di masyarakat kita untuk ulumul hadis ini belum begitu populer dibandingkan dengan fikih, kajian-kajian fikih misalkan. Karena memang di pondok-pondok itu biasanya santri lebih giat untuk belajar tentang fikih daripada belajar tentang ulumul hadis, dan ini juga akhirnya berimbas kepada pengetahuan yang ada di masyarakat mengenai ulumul hadis. Walaupun dari segi pentingnya, hadis ini juga sangat penting dipelajari bagi orang yang belajar agama, karena sering beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut acara seperti seminar yang diadakan oleh NU bekerja sama dengan Majelis Muashalah dan lain-lain. Salah satu materinya itu betapa banyak sebenarnya mubaligh kita itu kemudian ketika menyampaikan sebuah hadis itu tanpa ada proses yang kita sebut cek dan recheck, sehingga hadis yang disampaikan di masyarakat itu kebanyakan atau beberapa hadisnya adalah hadis yang bisa kita katakan adalah hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, dengan belajar ulumul hadis ini, seseorang akan diberikan sebuah pemahaman bahwasanya tidak kemudian semua hadis yang kita dengar itu kemudian pasti berasal dari Rasulullah SAW. Diperlukan seperangkat ilmu yang harus kita pelajari sehingga kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, ataupun mana hadis yang kategori maudhu. Nah, dari pentingnya kita mengetahui ini menjadi sangat penting bagaimana kita bisa mengetahui atau mengakses dalil-dalil dalam agama, dalil yang kemudian tidak diragukan lagi kesahihannya, karena masyarakat biasanya tidak begitu ambil pusing ketika seorang mubaligh sudah menyampaikan bahwasanya ini hadis, itu percaya, tidak melakukan proses recheck ya, melihat kembali apakah hadis tersebut kualitasnya sahih, apa kualitasnya hasan ataupun maudhu. Ini dari segi pendengar mereka sudah menerima begitu saja. Mirisnya dari sisi penyampai hadis tersebut atau para mubaligh kita kadang-kadang juga hanya sekedar mendengar hadis itu langsung disampaikan dengan tanpa kemudian diteliti dahulu apakah kualitas hadisnya itu sahih, hasan, atau bahkan cenderung maudhu. Makanya kalau misalkan kita mendengar penceramah kemudian dia di awal pembukaannya hadisnya ceramahnya dia bilang misalkan dalam sebuah hadis sahih, maka kita bisa merasa tenang. Namun kalau dia hanya menyampaikan dalam sebuah hadis dengan tanpa dijelaskan kualitasnya, maka itu kita patut bertanya apa kualitas daripada hadis tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan di pembukaan. Ya, terima kasih. Itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak
Ahmad Fajar Shodiq bahwa yang dimaksud dengan ulumul hadis ini adalah kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah, sehingga kita bisa mengetahui apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, atau bahkan dia ternyata hadisnya maudhu. Nah, kira-kira nih Bapak, apakah mereka, kalau tadi kita sempat mendengarkan banyak sekali katanya penceramah yang kemudian mengatakan sebuah hadis gitu tanpa menyampaikan apakah hadisnya sahih atau tidak. Itu yang salah penceramahnya yang tidak mencari tahu, atau memang dia sengaja untuk menyembunyikan posisi hadis itu hanya untuk meraih empati dari masyarakat supaya masyarakat itu mendengarkan ceramahnya gitu. Menurut Bapak bagaimana? Baik, saya kira banyak faktor ya, ada banyak faktor penceramah kita, tidak bisa kemudian kita generalisirkan, banyak faktor. Salah satu faktornya kalau saya pribadi ketika ingin belajar hadis, karena memang kita tidak punya kepedulian terhadap hadis itu untuk kita mencari kualitasnya, sehingga karena kita dikejar untuk segera misalkan menyampaikan sebuah materi di depan masyarakat, kita tidak diberi pengetahuan terlebih dahulu bahwasanya kita penting untuk mencari dahulu kualitas daripada hadis tersebut, melakukan penelitian dalam sebuah kitab sehingga kita tahu apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Dan ini yang kemudian jarang dilakukan oleh para mubaligh kita, dikarenakan mungkin yang pertama dia tidak kemudian dibekali dengan ilmu tentang hal tersebut, atau yang nomor dua bisa saja dia terburu waktu sehingga dia harus cepat-cepat mendapatkan materi sehingga tidak sempat untuk melakukan proses itu. Namun di acara yang kemudian diadakan oleh kerjasama NU, Majelis Muwasalah dan beberapa lembaga itu, akhirnya banyak sekali mubaligh kita yang aware, akhirnya sadar bahwasanya penting kiranya untuk mengecek kualitas hadis sebelum disampaikan. Salah satu hadis yang kemudian sering dijadikan bahan ceramah misalkan adalah hadis tentang di bulan Ramadan, bahwasanya pada awalnya adalah rahmah, kemudian pertengahannya adalah maghfirah, dan terakhir adalah di bulan Ramadan adalah itqun minan nar, adalah pembebasan dari api neraka. Ini setelah diteliti ternyata hadisnya bermasalah begitu. Banyak hadis-hadis sahih yang lain yang lebih patut untuk disampaikan di masyarakat daripada hadis ini. Nah, jadi saya kira itu penyebabnya, jadi faktor dari pengetahuan si mubaligh sendiri karena belum mempunyai kesadaran tentang hal tersebut. Yang kedua mungkin dari sisi terlalu cepat dalam mempersiapkan materi sehingga tidak sempat untuk mengecek hadis yang akan disampaikan satu persatu. Kira-kira untuk yang kami yang awam terhadap ulumul hadis, itu langkah apa sih yang harus kami lakukan pertama kali untuk mempelajari itu gitu. Karena kan yang saya ketahui ulumul hadis secara rinci itu kalau kita nggak belajar di pesantren atau memang kita di tempat kuliah yang khusus di mata kuliah itu atau di jurusan itu, baru kita bisa mempelajarinya secara detail. Kadang ada beberapa mata kuliah ulumul hadis tapi hanya diberikan sebagai mata kuliah dasar di jurusan-jurusan lain selain jurusan ilmu hadis. Ada tips nggak untuk para pelajar ini atau kami yang awam, orang-orang yang awam, untuk bisa mempelajari ilmu hadis lebih cepat gitu? Gimana Bapak? Ya. Baik, belajar cepat ini saya kira memang tren ya di zaman sekarang, bagaimana kemudian bisa mengetahui dengan cepat. Ya saya kira untuk yang sudah berada di ilmu hadis ataupun teman-teman yang sudah kuliah itu ada kesempatan, karena ulumul hadis ini dijadikan sebagai mata kuliah utama. Cuman memang kalau mau bilang jujur, satu semester dengan belajar ulumul hadis itu sebagai salah satu mata kuliah yang hanya dipelajari satu kali dengan 2 SKS itu sangat kurang. Mungkin bagi anak-anak ulumul hadis ini lumayan, sehingga saran saya bagi teman-teman yang baik mahasiswa ataupun
yang tidak belajar ulumul hadis secara khusus, artinya bukan teman-teman ulumul hadis di prodi ilmu hadis, yang bisa belajar misalkan mendatangi ustadz-ustadz yang kemudian dia adalah pakar di bidang ulumul hadis. Ini idealnya seperti itu. Andaikan tidak bisa mendatangi langsung di YouTube, misalkan sekarang sudah banyak sekali ustadz-ustadz yang membuat materi tentang ulumul hadis ini sehingga bisa mempelajarinya di situ. Paling tidak ada keinginan untuk belajar sehingga nanti dari proses belajar itu bisa membuat dia mengerti bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan hasan ataupun dhaif atau yang maudhu tadi. Hai, jadi yang pertama adalah punya keinginan dulu gitu ya. Kadang memang kita gimana sih caranya tapi inginnya aja nggak ada gitu. Sehingga tidak muncul kemudian rasa ingin tahu yang lebih jauh seperti itu. Oke, mungkin bisa diberikan konklusi dari obrolan kita pagi hari ini nih, Bapak, kira-kira terkait dengan ulumul hadis secara umum ini. Nanti insya Allah kita akan kembali dengan episode-episode dari ulumul hadis yang lebih rinci lagi. Silahkan Bapak. Baik, kesimpulannya bagi para pendengar yang kemudian ingin mempelajari ulumul hadis, ini saya sangat sarankan untuk kemudian mendatangi para ahlinya, karena belajar itu harus pada ahlinya. Andaikan itu tidak memungkinkan karena kesibukan atau tidak menemukan orang yang tepat, maka bisa mempelajarinya lewat YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Pentingnya kita belajar ulumul hadis adalah dengan mempelajari ilmu ini kita mengetahui mana hadis yang kemudian berasal dari Rasulullah SAW dan yang kita sebut dengan hadis makbul, yang masuk dalam kategori itu adalah hadis sahih dan hadis hasan, dan mana hadis yang mardud yang masuk kategori ini adalah hadis dhaif, atau mana hadis yang kemudian bukan berasal dari Rasulullah tetapi dinisbahkan kepada beliau, yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Dengan mengetahui hal ini, maka kita akan lebih mempunyai kesadaran baik kepada diri kita sendiri kalau kita adalah seorang muballigh, untuk kemudian melakukan verifikasi atau penelitian terlebih dahulu terhadap hadis yang akan kita sampaikan, ataupun kalau kita seorang pelajar, kita bisa lebih bersifat kritis terhadap hadis-hadis yang disampaikan sehingga kita bisa mencarinya apa kualitasnya dan kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang lain. Demikian. Ya, alhamdulillah itu tadi konklusi yang sudah disampaikan. Jadi buat kalian yang pengen banget belajar ulumul hadis, jangan lupa untuk mendatangi langsung kepada ahlinya, atau kalian bisa nonton channel-channel YouTube yang membahas terkait dengan hadis ini. Dan jangan lupa juga untuk terus berusaha mencari tahu setiap kali mendapatkan hadis baru. Karena emang zaman medsos lagi. Zaman medsos ini kan semuanya serba gampang diakses. Kita bisa dapat hari ini hadis A, besok hadis B, besoknya lagi hadis C. Jadi harus dicek dan recheck lagi apakah ini beneran hadis. Kalau dia hadis makbul sih bagus ya. Kalau kata Bapak Ahmad Fajar tadi, kalau hadisnya makbul berarti dia berada di kategori sahih atau hasan. Tapi kalau dia di mardud seperti dhaif, itu kita sudah mulai harus hati-hati. Apalagi kalau dia sudah dalam kategori maudhu alias hadis yang palsu. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah melalui pembelajaran ulumul hadis ini. Terima kasih Bapak waktunya pagi hari ini. Sama-sama Mbak. Oke, sampai jumpa di materi-materi berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa saksikan terus podcast kita di AFS Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.